obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Hah? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa untuk apa, nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun, ya kan? Ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini 6 sampai 7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya, Pak, tapi tidak terserap ya, Pak, anggaran. Ya tidak terserap itu masih pakai obligasi. Obligasi saya tanya obligasi itu apa? Utang, iya kan? Ya, Pak. Kok seneng utang duit kita? Soal banjir, Pak. Banyak. Soal banjir, Pak. Tapi nanti kita lihat. Kemudian mengenai ekonomi yang berkaitan dengan hutang, ini bisa kita selesaikan secara bertahap asal ada efisiensi di APBN, asal kebocoran dan penyimpangan di APBN ini bisa dikurangi terus. Dengan cara apa? Membangun sistem seperti yang sudah sering saya sampaikan, pakai e-budgeting, pakai e-audit, pakai e-purchasing, itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sehingga anggaran yang ada di APBN efektif, efisien, ada sisa itulah yang kita pakai untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita semuanya tahu bahwa negara kita ini duitnya banyak. Ada yang disembunyikan di bawah bantal, ada yang di bawah kasur, ada yang disimpan di luar. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi. Horas. Balik akademi dari tepian Danau Toba yang indah sekali. Oke pemirsa, kita bahas dulu ya gunung utang yang diwariskan oleh Presiden Joko Widodo kepada pemerintahan Prabowo Subianto ya. Sebenarnya kalau menurut saya ya, sebenarnya sudah layak ini orang dipidanakan ya. Kok bisa uang utang sebanyak itu? Untuk apa? Tetapi rakyat tetap miskin, ya. Yang ratusan juta, 100 juta lebih orang miskin ditanggung BPJS. Berarti kan yang miskin ini sudah 100 juta lebih kalau pakai parameter UN atau PBB yang mungkin $2 sekian atau 35.000 lah ya sekitar per hari, per kepala atau per kapita. Itu katanya 50% orang Indonesia miskin. Kalau kita 283 juta penduduk Indonesia sekarang, maka ada 150 juta orang miskin. Bayangkan kalau cuma $2. Ya. Kalau kita naikkan lagi $3 per hari per kepala, ya $3 anggap saja 50.000 per hari per kepala, ya atau 1,5 juta per kepala per bulan, ya. Atau kalau pendapatan keluarganya 2 orang anak, suami istri berarti 6 juta ya. Maka kalau di threshold 6 juta itu per kakak, maka mungkin ada 200 juta orang ya yang di bawah kemiskinan itu ya. Kalau 6 juta per kakak itu pendapatannya di Indonesia per bulan, maka kalau itu dijadikan parameter kemiskinan, maka mungkin ada 200 juta orang yang miskin di Indonesia ya, karena memang 6 juta pun sangat ya, memang kalau kita pakai parameter negara maju ya sangat miskin ya, 6 juta itu untuk semua kebutuhan. Bayangkan ya, kita tetap miskin tetapi utang menggunung dibuat oleh Joko Widodo ini. Berarti kan hutang itu bukan untuk rakyat, berarti untuk mereka ya, gitu ya. Dan ada satu kemarin pernah saya buatkan video itu, ternyata ya beban
hutang pemerintahan Joko Widodo kepada Prabowo Subianto itu di sini ya gambarnya ini ternyata ya utang jatuh tempo 2025 itu 800,3 triliun dan itu pun masih pokoknya ternyata ya bunganya 552,9 triliun, kita bulatkan 553 triliun. Maka tahun 2025 ini Prabowo Subianto harus menyiapkan dana segar ya 800,3 ditambah 552,9 triliun berarti sekitar 1.353 triliun untuk membayar pokok dan bunga hutang yang disebabkan oleh Joko Widodo ya. Utang yang sedemikian banyak harus diderita, dibayar rame-rame oleh seluruh rakyat, tetapi rakyat tetap miskin. Tadi itulah ya parameter $2 aja oleh PBB sudah 50% penduduk Indonesia miskin 140 juta. Karena parameternya pemerintah Indonesia cuma $1. Ketika dinaikkan ke $2 langsung 50% miskin. Naikkan $3 lagi mungkin sudah 70% miskin. Kemanakah hutang itu? Ya, hutang yang dibuat oleh Joko Widodo tidak mensejahterakan rakyat, malah menderitakan rakyat. Ya, bayangkan ya Prabowo Subianto, ya siapapun presiden setelah Joko Widodo saya kira stres ya. Karena APBN yang diproyeksikan tahun 2025 itu cuma 3.000 triliun. Ya, memang belanjanya 3.600, tetapi 600-nya itu pun defisit, artinya hutang. Ya. Total belanja negara tahun 2025 itu katanya 3.600, tetapi ya pendapatannya diproyeksikan 2025 ya pajak dan lainnya itu cuma 3.000, kebutuhannya 3.600. Berarti itulah mengapa Presiden Prabowo Subianto membuka utang baru dengan Perpres bla bla bla, membuka utang baru 775 triliun. Bayangkan itu ya, sudah harus menyiapkan pokok hutang dan bunga hutang 1.353 triliun ya. Terus untuk menambal lagi kebutuhan ini hutang lagi 775 triliun tahun 2025. Itu pun kalau nggak cukup ya terbitkan lagi Perpres lagi untuk menambah utang baru. Terus begitu sampai bola es ya menggelinding, negara gagal, ambruk karena ya kita rasakan sendirilah sebagai seorang manusia atau sebagai keluarga ya. Kalau membayar hutang harus membuka hutang baru, berarti suatu saat dia akan bangkrut. Tinggal tunggu waktu itu dalam 5-10 tahun selesai. Ya kan? Begitu. Ya sama seperti Indonesia, apa bedanya kan? Sama seperti negara. Otak saya sebagai otak yang belajar matematika pasti ya seperti itulah pendapat saya ya. Kalau mau membayar hutang harus membuka hutang baru, apalagi hutang lebih besar, tunggu waktu. Selesai ini, punah negara ini, selesai. Ya. Tahun 2025 1.353 triliun dibayar, harus membayar hutang. Padahal proyeksi uang yang ada pun cuma 3.000. 45% hanya untuk membayar hutang dan pokok hutang. Dan itu pun untuk membelanjai negara ini harus buka lagi hutang 775 triliun lagi. Nggak mau pun. Apa nggak bisa dipidana ini? Ya, bagaimana hutang-hutang yang menggunung itu tetapi rakyat tetap miskin gitu loh. Parameter $2 aja oleh UN per kepala ya, atau per kapita itu bisa 50% kok. Ya, saya baca itu bahkan sudah di Tempo atau di yang lain itu atau di Narasi News ya. 50% berarti 140 juta cuma $2 ya, 30.000 lah dulu, 35.000 per kepala. Itu bisa 140 juta orang miskin di situ. Padahal 40.000 per orang per hari itu berapa lah uang itu kan? Parah, berarti tetap miskin. Jadi Pak Prabowo, hentikanlah
hutang-hutang itu, stop hutang itu. Ya begini loh Pak Prabowo. Berapa proyeksi kita tahun 2025 ini? 3.000 triliun. Ya itulah, paksakan, efisienkan gitu loh. 3.000 itu jangan buka utang lagi 775. Anda seolah-olah ingin, bukan seolah-olah ya, menggeser permasalahan hutang nanti ini ke presiden berikutnya. Ini kan sama nanti yang Anda hutang sekarang, ya, itu ya jatuh temponya nanti the next presiden. Makin menggulung itu hutang itu ya. Hentikanlah itu, 3.000 triliun cukupkan. Ya kan, jangan menghutang lagi. Ya, 3.000 triliun, bayar hutang 1.353 triliun. Ya, logika saya bukan ekonom. Logika matematika aja lah kita pakai. Logika kebutuhan kita, hidup kita. Ya, 3.000 triliun. Bayar hutang pokok dan bunga 1.353. Berarti sisa berapa? 1.600-an triliun. Itulah cukupkan. Gitu loh. Biar selesai hutang ini dalam 5-10 tahun peninggalan Joko Widodo ini, gitu loh. Yang 1.600 triliun ini, itulah. Jangan buat kabinet gemuk kayak apa, ya, sampai ratusan itu kalau rapat, entah untuk apapun itu prestasinya, ya. Hemat. Dan begitu juga dengan tunjangan-tunjangan para pejabat. Saya baca DPR itu ratusan juta per bulan. Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung 121 juta per bulan. Pejabat lain, kementerian segala macam ratusan juta per bulan. Terus rakyat cuma dapat sama-sama apa ya? Pejabat ini tunjangannya ratusan juta, 50 juta per bulan ya. Minimum itu 35, 50, 100, bahkan yang gubernur BI segala macam itu berapa juta itu? Mungkin 1 miliar per bulan. Ya. Jadi tunjangan-tunjangan ini potong lah Pak, gitu loh. Pakai parameter negara maju. Berapa kali? Harusnya tunjangan itu bukan semena-mena presiden. Oh ya, menetapkan anggaran tunjangan untuk Ketua Mahkamah Agung 121 juta. Apa parameternya menetapkan anggaran sebanyak itu untuk dia? Memang sudah hebat kali kerjanya. Ya, harusnya kan pakai parameter negara maju. Misalnya, tunjangan pejabat tertinggi adalah 5 kali UMR, gitu loh Pak. Presiden 10 kali UMR, dia paling tinggi gitu. Menteri misalnya tunjangannya 5 kali UMR. UMR berapa? Ya, anggap aja di Jakarta tertinggi 6 juta. Ya sudah, berarti 5 kali maksimum itu. 5 kali 6, 30 juta. Gitu loh. Di bawahnya lebih rendah, gitu loh. Apalagi kalau kita pakai 5 kali UMR terendah di Indonesia. Harusnya. Misalnya UMR terendah di Indonesia 3 juta. Ya 15 juta tunjangannya. Untuk menghemat ini. Gitu loh. Ini ketua ini Mahkamah Agung 121 juta. Apa parameternya menetapkan 121 juta? Itu kan impulsif abal-abal ya. Entah apa parameternya menetapkan tunjangan DPR sekian juta, sekian ratus juta, menteri sekian ratus juta, apalagi kepala dinas, kepala biro ini, biro itu. Kan harusnya ada parameternya, base-nya gitu loh Pak. UMR terendah Indonesia 3 juta, ya sudah. Untuk kepala dinas 2 kali UMR tunjangannya. Naik lagi yang di atas sampai maksimum 5 kali. Anda lah sebagai presiden 10 kali UMR. Gitu loh Pak, hemat semuanya. Ini negara bangkrut tetapi pejabatnya tetap kaya. Ya, pejabatnya flexing terus, poya-poya. Ya. Rakyat makin miskin tetapi pejabat makin kaya. Karena nggak ada parameter itu. Ya tentu ada alasannya ya. Ada aja alasan bilang, oh, itu kalau tunjangan itu dipotong semua, ya belum tentu dapat 10 triliun berapa lah itu katanya. Loh, tetapi kan asas keadilan sosial. Gitu loh. Rakyat miskin tapi pejabat kaya dengan tunjangan-tunjangan itu. Ratusan juta per bulan, kan nggak masuk akal itu dibuat Joko Widodo itu. Ya, poya-poya. Hutang naik terus tapi pejabat kaya, rakyatnya miskin. $2 sehari aja pun nggak bisa per kepala. Bayangkanlah $2, 35.000 atau 40.000 lah dulu taruh. Ya,
40.000 satu orang per hari. Itu darang 140 juta orang miskin. Sementara kayak Sunarto lah ya, sebagai ketua Mahkamah Agung itu 121 juta tunjangannya per bulan. Satu hari berapa itu bagi 30? 4 juta dia tidur. 4 juta dia ketua Mahkamah Agung per hari. Bayangkanlah, rakyat miskin berapa? 30.000 pun susah. 10.000 pun jangan-jangan susah, 20.000. Tetapi Sunarto langsung 4 juta, kan perbandingannya jauh kali antara rakyat miskin dengan pejabat negara yang dibayarin oleh rakyat. Ya hemat mulai dari situlah, sisir semua tunjangan-tunjangan itu. Gitu loh Pak, supaya ada keadilan sosial. Berapa kali UMR gitulah batasi. Apa itu? Apa namanya? Tunjangan-tunjangan pejabat itu. Masa ini rakyat negara miskin harus membayar 1.353 triliun pokok hutang dan bunga hutang. Semua yang menanggung, tapi pejabat tetap kaya. Rakyat makin miskin, karena kan bayarnya bersama ini. Bukan pejabat aja membayar 1.353 triliun ini tahun 2025. Rakyat miskin pun membayarnya, beli apapun PPN. Kan nggak adil gitu. Ya benahilah semua pemborosan yang dilakukan oleh Joko Widodo dengan menetapkan tunjangan-tunjangan gila-gilaan untuk pejabat itu. DPR, menteri, pejabat di bawahnya, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, segala macem. Ya maksimum lah 5 kali UMR terendah kalau bisa. Kalau UMR terendah 3 juta ya 5 kali tunjangannya maksimum itu. Enak kali. Masa rakyat miskin, hutang menggunung, rakyat makin miskin. Aduh, parah ya. Ya inilah ya, kalau ada yang mengatakan, ada aja alasan-alasan ya. Misalnya di sini di Kompas dikatakan, ada jelaskan ini. Rasio utang pemerintah ke PDB ya, produk domestik bruto per Juli 2024 masih 36,68% kok. Masih kecil, karena di undang-undang maksimum 60%. Oh, maunya selama Joko Widodo mau dihabisin itu ya, jatah 60% PDB itu ya. Nggak dipikirkan untuk presiden berikutnya, mau dihabisin maksudnya. Ya inilah ya argumen mereka. Masih kecil, sementara negara lain, Singapura ratusan persen, Jepang ratusan persen. Gitu ya argumennya. Tetapi ya, kalau itu, nah inilah ya, rasio utang Jepang terhadap PDB 264%. Rasio utang Singapura terhadap PDB 168%. Inilah argumennya si Sri Mulyani untuk mengutang, ya, menambah utang terus. Jepang 264%, Singapura 168% terhadap PDB. Wah, Indonesia cuma 36,68%, undang-undang 60%. Inilah terus alasan Sri Mulyani untuk mengutang dan Joko Widodo. Tetapi parameter lainnya, ya, cobalah ini. Rasio pembayaran bunga utang terhadap total belanja APBN mereka. Ya. Ternyata rasio bunga utang terhadap APBN atau total belanja Jepang itu kecil sekali, 6,2%. Inilah yang nggak pernah menurut Kompas juga di situ, nggak pernah diungkapkan oleh Sri Mulyani nih sama pemerintah pejabat, termasuk Luhut Binsar Panjaitan yang sok ahli ekonomi, sok logika matematika tinggi. Ya, dikit-dikit datang kepada saya jebet kayak ahli ekonomi, mentang-mentang punya batu bara dan nikel, langsung hebat ekonomi, cuma menambangnya, ya, cuma modal smelternya, ya. Kita pun bisa kalau cuma nambang, minta HGU KKN, ya kan, tambang, jadi kaya kita. Ya, cuma nambang, ya. Teman saya ada modal smelter, kaya dia, nggak perlu belajar apapun, ya. Di sana, di Sulawesi Tenggara sana, rekan saya dosen dulu, langsung beli smelter, dia kaya dia, nggak perlu pintar-pintar amat kan, cuma modal smelter sama HGU. Ya inilah ya rasio pembayaran bunga utang terhadap total belanja. Ternyata Jepang cuma 6,2%. Ya. Bunga utang misalnya 6 triliun, misalnya ya 6 triliun, tapi APBN-nya atau total belanjanya 100 triliun gitu loh. Kan kecil. Singapura malah lebih kecil ya, 0,4%. Ya, 0,4%. Berarti
Kalau utangnya 4 triliun, bunga utangnya 4 triliun, maka total belanja dia 1.000 triliun. Kan kecil sekali ya, keharusan membayar bunga utang itu kecil. Makanya sepele mereka, walaupun total utangnya banyak terhadap PDB, tetapi terhadap total belanjanya kecil sekali bunga utang mereka. Nah Indonesia 20,5%. Karena dia harus bayar bunga utang tadi itu 550 sekian triliun. Bunga utangnya, padahal APBN-nya cuma 2.000 sekian, ya. Ya itulah hasilnya 20,5%. Bayangkan kalau kita punya gaji 1 juta, ya, punya gaji 1 juta 1 bulan, maka 205.000 itu baru membayar bunga utang. Bayangkanlah, apa nggak cekik gitu? Ya, cekik. Pokoknya berapa lagi? Pokoknya jangan-jangan 700.000. Nggak makan. Itu loh, bunga utangnya aja 20,5% dari pendapatannya, total belanjanya. Inilah yang nggak pernah diterangkan oleh Sri Mulyani, Luhut Binsar Panjaitan. Bayangkanlah, 553 triliun bunga utang. Pokok utangnya 800,3 triliun, total 1.353 triliun. Pendapatannya diproyeksikan cuma 3.000. Total belanja katanya 2025 3.600. 600 triliunnya defisit alias nggak ada uangnya. Akhirnya dibuka lah utang baru 775 triliun. Bangkrutlah negara ini. Ya, saya bingung kenapa dengan kebangkrutan negara ini Joko Widodo nggak bisa dipidanakan ya. Harusnya bisa ya, supaya memberikan pelajaran kepada presiden berikutnya. Hati-hati mengutang. Harusnya ketika Anda mengutang, ya, maka harus diproyeksikan APBN naik enggak, proyeksi APBN naik enggak, gitu loh. Rakyat miskin makin kurang enggak. Tetapi jangan rakyat miskin makin kurang karena parameternya tetap $1 terus. Inflasi terus berjalan tapi $1 terus parameter kemiskinan. Ya kurang lah. Harusnya kan berjalan sesuai dengan progres inflasi itu. $1 per kapita, per kepala, per tahun. Aduh. Harusnya sudah perlu dikoreksi itu ya, parameter kemiskinan ya sesuai dengan UN lah, $2 sekian. Ya, biar kita tahu orang miskin Indonesia realnya berapa. Karena yang ditanggung BPJS 100 jutaan lebih. Ya. Terus kalau ditaruh lagi $2 per kapita itu berapa? 140 juta, biar belajar untuk menerima fakta itu gitu loh. Jangan dipermainkan parameter itu supaya hasilnya kecil, mengkontrol parameter. Bukan membuat orang miskin sejahtera, bukan, supaya beautify ya, mempercantik statistika, parameternya yang dikontrol, bukan faktualnya di lapangan. Itulah kerjaan pemerintah kita. Gitu. Tetapkan aja Pak Prabowo, realistis saja kita, ya, supaya mendapatkan gambaran aktual. Tetapkan aja, nggak usah pakai terminologi miskin ekstrim, miskin sekali, agak miskin. Jangan gitulah parameternya, miskin gitu loh. Kan kalau Joko Widodo ada itu Pak miskin ekstrim, jangan-jangan ada juga miskin ekstrim sekali gitu ya. Terus agak miskin, setengah miskin, miskin agak lain. Ya sudah miskin, sudah berapa? $2 per kapita, $2 per orang per hari gitu loh. Bukan per tahun ya, $2 per orang per hari gitu. Itu baru dapatlah statistikanya yang aktual. Oh ternyata 200 juta orang Indonesia miskin. Hanya parameter UN $2 gitu loh. $2 per kepala per hari. Padahal hutang menggunung, hutang menaik, tapi rakyat Indonesia $2 aja pun per orang per hari 30.000 itu, 35.000. Susah. Bayangkan per orang per hari.
Berarti kan gagal gitu loh. Joko Widodo ini gagal gitu ya, menyejahterakan rakyat. Ya karena memang banyak statistik itu jelas kan, miskin gitu ya. Utang makin naik, rakyat tetap miskin. Berarti utang itu kemananya itu ya? Malah menciptakan kemiskinan baru. Karena apa? Harus bayar utang terus sampai berapa tahun setelah Joko Widodo ini, setelah selesai mengapa ya. Makanya Pak Prabowo efisiensikanlah ya tadi itu tunjangan-tunjangan pejabat itu ya, untuk keadilan sosial. Ya janganlah 100 juta tunjangan pejabat sementara rakyat cuma 1 juta aja susah. Ya 100 kali tunjangannya dari rakyat miskin. Kan itu apa? Itu pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, jangan utang lagi. Cukupkan yang ada. Jangan buka utang baru. Karena itu Anda hanya menggeser masalah ke presiden berikutnya. Ya. Yang ketiga, Pak, ya tetapkanlah parameter kemiskinan yang apa, yang ketat gitu. Maksudnya jangan buat terminologi agak miskin ekstrim, miskin ini gitu loh. Tetapkan aja sesuai UN. Oh, $3 misalnya, $2 sehari. Berapa gambaran rakyat kita miskin? Supaya statistik itu yang benar itu nanti bisa dipakai untuk mencari solusi, bukan mengontrol parameter supaya mempercantik statistika. Oh, Indonesia miskin cuma 10 juta kok, 20 juta kok, karena parameternya $1. Kan diketawain negara G20 itu. Jujurlah kepada statistik, jujur gitu ya. Penghematan, terus apa itu tunjangan rakyat, apa itu pejabat itu yang sampai 121 juta itu, Sunarto itu apa enggak menyakiti hati rakyat itu, DPR dan lainnya. Ya, di sini kan ada beritanya juga di sini ya. Nih. Dari bisnis.com. Ya, ekonomibisnis.com. Pemerintah Prabowo bakal bayar bunga 552,9 triliun pada 2025. Nah, tadi pokok utangnya 800,3, jadi 1.353 triliun total untuk 2025. Apa nggak pusing nih Pak Prabowo itu? Nah ini, ahli sentil gunung utang Jokowi 2025, Prabowo harus bayar 1.353 triliun. Apa nggak pusing ya kan? Tetapi dipuji-puji terus. 1.353 utangmu, nah, pokok dan bunga, uangmu pun cuma 3.000 ya. Defisit 600, makanya buka utang lagi 775. Negara apa sih ini? Ya. Inilah ya, APBN tahun pertama Prabowo 3.600 triliun, 1.350 ya dibulatkan 353. Nah, buat bayar utang ya. 600 ini sebenarnya defisit. Makanya dibuka utang baru. Terus apa ini? Komentar Luhut. Luhut klaim defisit APBN 600 triliun ke Prabowo bisa untuk makan gizi. Sama dia tuh Bayon. Ya 600 T kan artinya defisit utang. 775 triliun mau dipakai untuk makan bergizi. Aduh Bayon. Memang. Gak mau po. Ya. Oke lah pemirsa ya, semoga ya rakyat Indonesia dengan naiknya utang ini segala macam ya, pasti defisit itu menciptakan inflasi dan pejabat tetap enak-enakan ya dengan ratusan juta uang rakyat tiap bulan, belum lagi memperdagangkan kekuasaannya untuk rupiah ya, banyak sekali memperdagangkan izin-izin, memperdagangkan produk-produk hukum, dapat lagi dia duit segala macam ya, rakyat yang tetap miskin. Ya memang kita lihat ya keseharian kita, saya aja di kampung-kampung, saya sering di kampung-kampung Bali sekitar itu masuk ke dalam, aduh rakyat memang jagal setahun kecuali pesta 5. Artinya apa? Untuk orang yang luar Batak ya, jarang makan daging kecuali di pesta adat orang lain. Gulamo terus tiap hari, bahkan garam. Gulamo itu ikan asin terus tiap hari, bahkan garam sama bawang. Itulah Luhut
di daerah tempat kau berasal, di apa itu, Silain, kecamatan Silain, desa Simargala. Saya lihat juga di sana itu banyak miskin. Ya, oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.